singkat waktu, marilah kita saksikan bersama-sama dari presenter Ibu Seruni tentang berkenalan dengan COVID-19. Silakan Ibu Seruni. Ya, terima kasih Bu Eis ya yang telah membuka dan juga acara kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Ibu Bapak semuanya yang telah hadir, yang telah join bersama kami di hari ini. Ya, alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga mari kita sampaikan salawat serta salam kita kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya akan perkenalkan diri lagi lebih lanjut Ibu ya. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Eis, ya, nama saya Seruni Indah Martianti SSI. Selain saya beraktivitas sebagai guru di MTS Tarbiyatul Muta'alimin, saya juga seorang ibu rumah tangga yang mengurus 3 putri di rumah. Bentar ya Bu ya, ini nyerang presentasi. Ya, itu ya. Ya, saya mengangkat tema ini ya berkenalan dengan COVID-19. Ya, ini benar terinspirasi ya dari keadaan kita yang sedang rasanya sedikit gimana gitu mencekam. Ya, supaya kita bisa berkenalan dengan COVID-19. Ini tadi inspirasi saya mengenalkan kepada putri-putri saya di rumah gitu ya, karena mereka juga merasa heran gitu. Kenapa sih Bu, kok saya harus kita dirumahkan gitu ya, kita nggak boleh ke sekolah, kita nggak boleh kemana-mana gitu ya. Terus ada apa katanya namanya virus gitu ya. Dan saya yakin gitu ya, Bapak Ibu juga sebenarnya lebih paham dan juga sudah lebih tahu, tapi mudah-mudahan kita bisa sharing hari ini ya. Saya sekedar berbagi tentang apa yang saya ketahui tentang COVID-19 gitu. Juga nanti mungkin Bapak Ibu bisa juga menambahkan ilmu atau menambahkan informasinya gitu ya. Ya, Bapak Ibu, marilah kita mulai gitu ya. Kita berkenalan dengan COVID-19. Siapa itu COVID-19? Ya, yang kita kenal juga dengan nama corona. Jadi sebenarnya gitu ya, si COVID-19 ini adalah termasuk suatu jenis virus gitu. Dia termasuk kelompok virus corona ya, jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 di bulan November ya. Ya, jadi dia sebenarnya masih satu keluarga dengan virus dari jenis SARS ya, SARS atau juga MERS gitu ya. Dia termasuk virus corona. Kenapa dia disebut namanya corona? Karena tubuhnya si virus ini sendiri dia itu jadi punya seolah-olah dia punya mahkota. Tubuhnya itu dihiasi dengan paku-paku gitu ya. Jadi kalau kita dia seperti bola bulat, kemudian setiap sisi-sisinya itu ada kayak paku-pakunya yang kalau itu seperti mahkota. Makanya disebut dengan corona. Corona itu artinya adalah mahkota. Nah, kemudian dia juga sangat kecil sekali virus ini, dia sangat kasat mata, dia tidak terlihat oleh mata telanjang. Jadi kalau ingin melihatnya itu harus dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop gitu ya Bu ya, baru kita bisa melihat gitu. Jadi makanya ini adalah suatu musuh kita tapi yang tidak terlihat karena dia sangat kecil sekali gitu ya. Sebenarnya si corona ini virusnya ini namanya adalah dikenal juga dengan SARS-CoV-19. Ya, atau bisa juga dikenal dengan SARS-CoV-2. Kenapa SARS-CoV-2? Karena dia termasuk yang ini dengan SARS tapi periode kedua gitu ya. Ya, CoV-nya adalah coronavirus atau bisa juga disebut dengan nama novel coronavirus gitu ya. Atau coronavirus yang ditemukan bulan November pada tahun 2019. Ya, jadi sedangkan si COVID-19-nya itu adalah nama penyakitnya. Dia kepanjangan dari Co-nya corona, V-nya adalah virus, D-nya adalah disease. Jadi COVID-19 itu nama penyakitnya dan penyebabnya adalah virus corona atau bisa dikenal juga dengan SARS-CoV-2 virusnya. Ya, jadi COVID-19 itu adalah penyakitnya. Kemudian si coronavirus ini punya karakteristik dia suka melompat-lompat. Ya. Sama dengan kita,
Ya kalau kita bertahan hidup dengan cara makan gitu ya, dan mencari makan gitu ya. Tapi kalau virus ini berbeda gitu ya. Dia kalau bisa hidup kalau dia menemukan tempat nyaman dia untuk hidup, dan tempat nyamannya itu adalah ada di dalam tubuh. Baik tubuh manusia maupun juga tubuh hewan gitu ya. Penting makhluk hidup dia baru bisa hidup. Sedangkan kalau dia menempel di benda-benda yang ada di sekitar kita, dia itu dalam keadaan mati. Jadi virus ini termasuk makhluk hidup karena dia bisa bereproduksi, tetapi dia juga bisa disebut sebagai benda saat dia ada di luar tubuh. Seperti saat dia nempel di meja, dia menempel di lemari, atau menempel di gagang pintu, di benda-benda yang lain, dia dalam keadaan tidak hidup. Ya, dia akan pasif, dia akan diam, dia akan seperti benda mati gitu. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan bisa hidup. Dan dia karakteristiknya itu adalah suka melompat. Lompatannya itu apa ya? Lumayan cukup apa ya? Cukup ini sekitar 1 atau 2 meter dia bisa melompatnya. Dan kemudian dia bisa masuk ke dalam tubuh kita itu jika ada suatu alat gitu ya. Alatnya itu berupa atau yang kita kenal dengan namanya droplet. Dropletnya itu berupa percikan, percikan air ludah gitu ya, percikan dari ingus gitu, dari hidung kita gitu ya, maaf. Jadi itu dia butuh droplet. Jadi kalau saat dia nempel di benda, nempel di meja, dia tidak akan bisa masuk ke tubuh kita sebelum dia misalnya nempel ke hidung kita atau nempel ke mulut kita. Ya, atau misalnya dalam saat kita bersin gitu, saat kita berbicara, kadang-kadang kan kita kalau berbicara terlalu bersemangat suka ada hujan lokal gitu ya Bu. Nah, itu barulah si virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, nah jadi kalau dia sudah masuk ke dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita, dia merasa ini adalah rumah saya nyaman. Ya, dia langsung cepat masuk gitu. Dia misalnya tadi saat kita menyentuh meja, kemudian tangan kitanya menyentuh hidung, atau kita tidak sadar mengucek-ucek mata gitu, atau misalnya garuk-garuk di mulut gitu. Terus kemudian virusnya menemukan cairan dropletnya dia masuk ke dalam tubuh, dia akan masuk ke sistem pernafasan kita dan juga masuknya sistem pencernaan. Ya, tapi lebih cepatnya itu adalah masuk ke saluran pernafasan. Nah, nanti dia akan kalau sudah nyaman, dia akan menginfeksi tubuh kita gitu ya. Tadi runcing-runcingan mahkota-mahkotanya dia yang runcing-runcing itu nanti akan istilahnya apa ya? Seperti gembok bertemu dengan kunci bertemu dengan gembok gitu, trep dia langsung, nah gitu ya, langsung dalam sel tubuh kita. Kemudian dia akan memperbanyak diri. Nah, kemudian biasanya dia akan menimbulkan suatu gejala demam, batuk, gitu ya, seperti flu biasa, pilek, tenggorokan sakit. Cuman perbedaannya adalah batuknya kering. Kemudian sakit tenggorokannya sangat sakit seperti saat kita radang tenggorokan, ya sulit bernafas, ya gitu ya. Kadang-kadang malah sakit nyeri di dada. Pokoknya seperti flu biasa gejalanya gitu. Nah, saat virus sudah masuk ke dalam tubuh kita juga akan memberikan suatu reaksi dengan mengeluarkan imun, kekebalan tubuh. Ya, kita itu punya tentara di dalam tubuh kita ya Ibu Bapak. Tentara inilah yang akan menjaga tubuh kita. Saat ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh, biasanya si imunitas tubuh kita ini akan langsung bangkit, dia akan memproduksi dan akan berperang melawan virus atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Gitu. Makanya nanti kita ada seperti biasanya demam gitu. Demam itu bisa juga reaksi dari dalam tubuh kita yang menghasilkan antibodi. Salah. Nah, sebenarnya kalau tubuh kita sehat, ya berarti antibodinya akan semakin banyak gitu ya yang terbentuk, sehingga nanti juga virusnya akan kalah gitu ya, mudah-mudahan kalah di dalam tubuh kita. Tetapi ada beberapa yang sangat rentan dengan virus ini, seperti misalnya orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh gitu ya Bu ya. Kemudian orang-orang yang punya riwayat penyakit tertentu, punya penyakit bawaan, diabetes, mungkin TBC, atau punya penyakit yang lainnya. Kemudian juga ibu-ibu hamil dan adik-adik bayi gitu ya. Mereka ini sangat
lemah gitu ya kekebalan tubuhnya, sehingga mereka akan lebih mudah untuk terjangkit dan biasanya akan mengakibatkan hal yang fatal gitu ya. Ya, jadi kalau kita menjaga mereka bersama-sama ya dengan cara menjaga jarak, kemudian juga memberikan kekebalan tubuh dengan cara memberikan makanan yang bergizi, multivitamin, kemungkinan virus ini tidak akan betah di dalam tubuh kita karena akan dilawan oleh antibodi. Ya, jadi kalau untuk kita yang sehat, anak-anak yang sehat biasanya tubuh kita akan menghasilkan antibodi dan si virusnya nanti juga tidak akan betah di dalam tubuh kita. Nah, jadi pahlawan untuk menangkal COVID-19 ini atau virus corona ini adalah sebenarnya diri kita sendiri ya Bu, Bapak. Gitu. Jadi tubuh kita lah yang akan membantu mengusir si virusnya. Ya, caranya juga sangat mudah. Pertama adalah kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan tidak menularkan ke orang lain. Bagaimana caranya biar tubuh kita tetap sehat? Ya, tadi tuh dengan banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi, gitu ya. Kemudian juga istirahat yang cukup dan disertai dengan olahraga, sehingga nanti semakin banyak pasukan imun yang terbentuk dalam tubuh kita. Pasukan imun inilah nanti yang akan mengusir atau menghalau si COVID-19 atau si virus corona yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi caranya sangat sebenarnya mudah gitu Bu ya. Yang penting kita menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua adalah dengan menjaga jarak, jangan dekat-dekat dengan banyak orang. Makanya kenapa putra-putri kita diliburkan oleh pihak sekolah, disarankan untuk belajar di rumah dan kitanya juga disarankan untuk bekerja di rumah. Pemerintah menghimbau kepada kita untuk menjaga jarak atau dikenal dengan social distancing gitu ya. Nah, jadi orang-orang harus berada di rumah, maksudnya ya tadi supaya menghindari si corona ini yang suka melompat-lompat lewat droplet. Karena kebiasaan kita itu ya Bu ya adalah tidak ada kesadaran diri. Kadang-kadang kita itu maaf ya meludah sembarangan di mana aja tanpa sadar bahwa percikan saat kita meludah itu mungkin bisa ini gitu, atau saat bersin, saat batuk gitu ya. Kadang tidak tidak ditutupi gitu ya. Jadi belum ada kesadaran diri. Nah, itu adalah mencelakakan orang lain untuk saat ini gitu ya. Walaupun sebenarnya tanpa adanya virus corona ini juga itu etika itu harusnya diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi jangan dekat-dekat dulu, jangan berkerumun dulu ya untuk saat ini. Nah, cara selanjutnya adalah dengan sering-seringnya kita mencuci tangan. Saat kita habis menyentuh benda gitu mencuci tangan, saat kita habis buang air kecil dari toilet kita juga harus mencuci tangan. Ya, saat kita setelah keluar rumah kita harus bercuci tangan ya. Nah, dan karena apa? Karena karakteristik dari si corona ini juga tubuhnya itu dilindungi oleh lapisan lemak gitu ya. Ada protein lapisan lemaknya gitu ya jadi si tubuhnya itu diselimuti oleh lemak. Dan lemak ini biasanya benci dengan sabun dan juga air. Ya, khususnya adalah dengan sabun. Ya, jadi kita harus sering-sering cuci tangan dengan sabun dan dianjurkan airnya adalah air yang mengalir. Ya, jadi biar nanti dia berjatuhan gitu saat kita ini. Ya, itu paling lama minimalnya adalah 20 detik kita untuk bercuci tangan. Atau paling ininya adalah 60 detik. Ada yang menyarankan juga 60 detik atau 20 detik juga sudah bisa. Dengan hand sanitizer bisa tidak? Bisa dengan hand sanitizer, tapi cenderung lebih efektif dengan memakai sabun dan air mengalir. Hand sanitizer itu hanya untuk kalau keadaan-keadaan darurat kita jauh dari air, jadi tidak menemukan sabun, itu boleh pakai hand sanitizer. Ya, kalau saya pada anak-anak mengajarkan cuci tangan itu dengan tidak sambil bernyanyi karena saya tidak pandai bernyanyi, dengan tepuk tangan aja biasanya gitu, dengan seperti kayak tepuk pramuka. Jadi saat bercuci tangan saya suka bilangnya gini, ayo Dek kita cuci tangan, pakai tepuk cuci tangan ya Dek ya gitu ya, tepuk cuci tangan gitu ya, telapak tangan gitu ya, karena yang harus ini ada semua yang permukaan kita yang biasa menyentuh dengan benda-benda, telapak tangan, punggung tangan gitu ya, kemudian jari-jari gitu, terus juga sela jari, jari-jari gitu ya, kuku-kuku gitu, kemudian ibu jari, pergelangan gitu. Pergelangan kalau ibu bapak pakai lengan pendek berarti bisa sampai ke yang tidak dilindungi oleh
kain gitu ya, biar atau baju bapak ibu bapak. Tapi kalau kita yang ibu-ibu yang pakai baju yang berhijab mungkin kan lebih lebih terlindungi ya Bu. Jadi sampai sini kita sampai pergelangan tangan. Nah, udah itu pergelangan tangan, nah, terus keringkan. Saya sering mengajarkan pada anak-anak gitu supaya anak-anak itu lebih senang gitu ya, karena kadang-kadang habis mentuh mainan gitu, dek cuci tangan dulu dek kalau mau makan gitu, kadang-kadang gitu ya. Nah akhirnya supaya anak bersemangat pakai hal yang menarik dengan cara tepuk tangan, tepuk cuci tangan atau bisa juga dengan menyanyi gitu ya, tergantung ibu bapak aja. Ya, kemudian selain rajin cuci tangan juga kita harus menekankan tadi etika di saat kita bersin atau batuk ya Ibu. Jadi saat kita bersin atau batuk kita harus tutupi hidung kita atau mulut kita dengan tisu. Ya, kenapa kita pakai tisu? Supaya tisu itu lebih mudah dibuang. Pakai sapu tangan juga boleh, tapi sapu tangannya nanti harus cepat dicuci gitu ya, Bu ya. Jangan nanti lagi gitu ya. Jangan sampai nanti besok kita pakai lagi masih bersih nggak kelihatan virusnya. Tapi kalau tisu bisa langsung sekali buang. Kemudian buang tisunya juga jangan sembarangan, langsung ke tempat sampah lagi gitu. Setelah itu kita cuci tangan kembali. Jadi harus rajin-rajin cuci tangan, tapi jangan tiap menit, tiap detik cuci tangan gitu ya. Nanti tangannya keriput. Ya, atau kalau misalnya kita tidak menemukan tisu gitu ya Bu ya, kita bisa juga memakai sikut ya. Nah, bagian dalam dari sikut kita. Jadi seperti ini gitu kalau saat kita berbatuk ataupun bersin, kita tutupinya seperti ini gitu ya. Ya seperti Shinchan yang pahlawan bertopeng gitu ya. Nah, seperti ini kita untuk menutupi bersin. Karena apa? Karena kalau bagian sikut dalam kita ini Bu, Bapak Ibu ya tidak akan ini kan lebih kecil kemungkinannya untuk bersentuhan dengan benda. Tapi kalau tangan-tangan kita ini kan sering ya Bu ya, kita sambil berdiri kadang-kadang nyentuh meja gitu kan, buka tutup pintu gitu, kita gitu. Kalau tangan kan sering menyentuh bagian-bagian tertentu. Jadi dianjurkan kalau itu bisa jangan ditutup pakai tangan, walaupun ini juga dibenarkan, tapi untuk saat sekarang ini lebih dianjurkan memakai tisu atau kalau tidak lebih baik pakai sikut bagian dalam. Ya, itu adalah etika kita. Kemudian juga langkah yang selanjutnya adalah kita menjauhkan tangan kita dari wajah kita. Jadi kalau dulu kita sering-sering mengelap muka gitu, sering memainkan ngucek-ngucek mata gitu, pegang-pegang hidung, mulut gitu. Sekarang kita tidak boleh lagi selama adanya wabah pandemi virus corona. Jadi harus jauhkanlah tangan kita dari wajah kita gitu ya. Jangan sering-sering ya. Atau bahkan makanya kita suka dianjurkan memakai masker saat keluar rumah. Nah, jadi kita tidak usah panik Bu ya, walaupun memang kita harus waspada tapi kita juga tidak panik dengan adanya virus corona ini atau COVID-19 ini. Ya tadi seperti tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa virus ini hanya akan bisa masuk ke dalam tubuh kita kalau dia ada dropletnya. Dropletnya itu berupa cairan, itu bisa cairannya berpercikan dari mulut, percikan dari hidung gitu saat kita bersin, saat kita batuk, dan dia bisa masuk dalam tubuh juga lewat mata kan juga ada cairannya gitu, jadi bisa masuk. Tapi belum ada sampai saat ini bahwa dengan air mata gitu bisa memindahkan si virus corona, tapi ya wallahu alam gitu ya Bu ya, semuanya kita tidak tahu. Tapi yang penting kita jangan terlalu panik banget, jangan terlalu parno banget, karena kalau kita terlalu parno akhirnya timbul stres. Dengan stres tinggi gitu akhirnya kekebalan tubuh kita juga akan berkurang karena kita nggak bisa tidur, nggak enak makan, akhirnya tubuh kita juga lemah, akhirnya kita sakit, mudah terserang dengan penyakit. Tidak terkena virus corona mungkin kena penyakit yang lain. Jadi tetap selalu waspada, tapi juga tidak perlu khawatir, tidak perlu juga panik karena insya Allah ya para ahli-ahli kita juga sedang memikirkan caranya bagaimana kita kita menghasilkan penangkal dari virus ini. Kalau untuk bakteri mungkin ada antibiotik, tapi kalau untuk virus itu sedang namanya adalah vaksin. Ya, jadi sekarang di seluruh dunia para ahli sedang bekerja keras untuk memusnahkan virus corona ini dengan mencari vaksinnya atau obat penangkalnya. Ya, Ibu Bapak, jadi ajaklah keluarga kita untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19 ini. Ya, semakin banyak pahlawan, semakin takut virus corona berada dekat dengan kita dan mudah-mudahan virus coronanya juga akan hilang dari kehidupan kita ini gitu ya. Jadi hanya dengan bersama-sama kita bisa melawan si COVID-19 ya, dengan cara menjaga kesehatan di dalam keluarga kita dengan makan makanan yang bergizi, kemudian juga istirahat yang cukup,
ajak olahraga juga, kemudian rumah kita juga kalau bisa setiap pagi itu izinkanlah matahari untuk masuk ke dalam rumah kita supaya sirkulasi udaranya juga keluar gitu ya. Karena ada beberapa penelitian katanya kalau si virus corona ini juga tidak suka dengan hawa panas gitu ya. Dia akan tidak aktif gitu kalau adanya cahaya matahari atau hawa yang panas. Kemudian juga kita jaga jarak ya Bu ya, jaga jarak, jangan suka ruang riung lagi gitu ya. Untuk sekarang jaga jaraknya sekitar 1 sampai 2 meter. Kemudian juga terapkan etika saat kita batuk, saat kita bersin, jaga kebersihan selalu tubuh kita. Ya, itulah yang harus kita tanamkan kepada keluarga. Bagaimana caranya kita supaya bisa menangkal COVID-19 ini. Ya, Bapak Ibu, hanya ini yang ingin saya sampaikan gitu ya tentang si COVID-19 ini. Ya, nah, kita juga bisa ya jangan lupa pakai masker, dan kalau kita kurang enak badan cepat periksakan diri ke dokter, tapi juga jangan terlalu langsung obati dulu dengan obat yang ada. Kalau misalnya sudah ini sekarang malah ada panggilan gitu, dia bisa dipanggil tim medisnya ke rumah kita. Oke, sekian, terima kasih. Ibu Bapak, itu yang ingin saya sampaikan tentang COVID-19. Mudah-mudahan cukup dipahami, tapi saya juga sangat berharap Ibu Bapak tidak puas dan masih penasaran atau juga ingin berikan informasi yang sama dengan yang lebih mungkin dari apa yang saya ketahui. Ya, kepada Ibu Uis, terima kasih waktunya. Saya kembalikan kembali ke Ibu Moderator.